kesibukan kami sepanjang hari ini, Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami lagi belajar lagi Tuhan. Hidup sebagai suami istri, hidup sebagai pribadi lepas pribadi, bagaimana seorang pria berlaku, bagaimana seorang wanita berlaku. Dan terima kasih banyak untuk segala yang Tuhan sudah sediakan buat kami, berikan buat kami. Dan ini saatnya bukan hanya jasmani, jiwa belaka, tetapi yang paling penting adalah roh kami juga dipuaskan oleh Tuhan malam hari ini. So bicaralah dengan cara yang sederhana dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini atas setiap kami yang ada di sini seperti di sorga. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita semua katakan Amin. Silakan duduk. Bu Esther, catatannya nih boleh banyak sekali kayaknya perjuangan ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Bu Esther. Yang mampu itu banyak, yang mau sedikit. Jadi lebih bagus kita membangun orang yang mau sekalipun kemampuannya lagi terus belajar. Amin. Amin ya. Oh enggak amin kayaknya. Amin ya. yang semangat sih. Yang semangat ya. Ya ini namanya komunitas. Komunitas itu bersedia menerima yang kurang-kurang, betul? Karena disitulah sarana pertumbuhan dibangun. Makanya saya percaya pernikahan itu nggak hanya butuh Tuhan, tapi juga butuh komunitas. Pernikahan hanya butuh Tuhan, saya melihat nggak banyak yang bisa ditolong. Bukan berarti Tuhan nggak sanggup tolong. Kadang-kadang Tuhan pakai orang lain untuk menolong kita. Makanya semua kita ini berjuang. Kalau ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan sampai nanti kita dipanggil pulang, menurut saya itu pernikahan. Karena janji kita bilang apa? Sampai maut memisahkan. Betul? Berarti kita harus berjuang. Jangan menderita sampai maut memisahkan kita. Berjuanglah di dalam pernikahan ini sampai maut memisahkan. Amin. Jadi gimana Pak kalau saya udah nggak kuat sama pasangan saya? Doakan saja supaya dia cepat dipanggil pulang. Karena nggak ada jalan lain Pak. Perceraian dibenci. Malaikat bilang, aku membenci perceraian. Coba pikirkan, bagaimana kita mungkin diberkati dengan sesuatu yang Tuhan benci. Oke, jadi hari ini kita kumpul untuk kita bersama-sama menyadari gini, bersama karena setia, bertahan karena kasih. Amin. Bukan gini, bersama karena setia, bertahan karena menderita. Enggak juga, saya juga nggak setuju Anda selama hidup tuh menderita. Yang ya, jadi beberapa sudah sering sekali saya ketemu dengan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bosan sekali ketemu saya. Setiap kali saya diundang, dia nggak bosan lihat kita saya gitu ya. Kayaknya nggak khotbah juga ketemuan ya sama teman-teman beberapa itu sengaja untuk ketemu. Tapi itulah indahnya komunitas. Jadi coba bilang kiri kanannya, walaupun pernikahanmu kayaknya agak aneh-aneh, tapi kamu tuh komunitas saya. Bilang, ayo bilang. Ayo bilang. Bilang sebelahnya yuk, saya nggak mulai sebelum Anda bilang. Walaupun pernikahanmu kayaknya aneh deh, tapi kamu jangan lupa saya tuh komunitas kamu loh. Oke, kasih tahu kiri kanannya ya. Jadi kita perlu komunitas. Jadi saya berdoa, tadi Pak Joni cerita, Joni Apin ini udah sekian lama, jangan sampai berhenti ya. Karena banyak di luar sana hari-hari ini orang perlu ditolong, dan kamulah yang ini dipercayakan Tuhan untuk tolong mereka. Mungkin mereka takut ke gereja, mungkin mereka takut ketemu orang pendeta, apalagi pendekar, ya kan? Tapi ketemu kamu dia nggak takut, kamu bisa kasih, kamu bisa tolong mereka supaya mereka tidak menderita di dalam pernikahan. Dan kalau penderitaan bermasalah, korban pertamanya itu bukan suami istri, tapi korban pertamanya itu anak-anak. Padahal anak-anak itu nggak pernah minta dilahirkan, karena lu menikah mereka ada. Jadi kalau hari ini mereka menderita, kayaknya kurang fair ya, salahin mereka. Kita orang tua yang harus bilang gini, kalau kamu anak-anak hidupnya menderita, ada juga salah kami orang tua. Gitu. Oh wajahnya jadi ya, jadi mari kita bangun ini. Saya dorong, mungkin sibuk iya, pekerjaan nggak habis-habis iya Pak, bisnis nggak selesai-selesai iya, tapi jangan lupa untuk membangun pernikahan. Karena bisnismu paling meninggalkan harta, dan betul ya,
tapi pernikahanmu meninggalkan warisan yang bisa dicontoh oleh anak-anakmu. Bagaimana hidup sebagai suami, bagaimana hidup sebagai seorang istri, dan bagaimana mereka melihat contoh sebuah pernikahan yang indah. Bukan bahagia loh. Makanya saya bilang gini, pernikahan itu bukan mengejar bahagia. Pernikahan itu adalah begini, kita berjuang untuk membuat pasangan kita bahagia. Sedap. Oh, saya senang sendiri kayaknya. Saya senang sendiri, saya puji diri saya sendiri. Pernikahan bukan untuk bahagia. Kenapa banyak pernikahan stres? Karena berpikir, kami mau bahagia. Enggak, kita bikin pasangan kita bahagia. Sekalipun rasanya banyak penderitaan untuk membahagiakan orang lain, tapi bukankah itu kasih? Selalu ingin memberkati orang lain, sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Amin? Ulang yang itu. Ulang yang itu. Udah lupa saya. Selalu kalau ada pengorbanan di dalam pernikahan, itulah ekspresi kasih yang kita bisa berikan buat pasangan kita. Makanya nggak usah takut untuk suami-suami tanya sama istrimu, kamu sekian lama menikah sama saya, kamu merasa nggak bahagia punya suami seperti saya? Ya, ulang. Nanti kalau kamu tanya itu sama istrimu, terus istrimu tertunduk diam, nggak usah dimarahin. Berarti dia nggak bahagia, kan? Tapi kasih jaminan, yuk saya mau belajar loh, karena ini pelajaran sekolah seumur hidup, betul ya? Untuk bilang gini, saya mau belajar untuk kalau kamu bisa bahagia ketika kamu punya suami seperti saya. Udah ngomong, jangan saya terus. Ya, sebab oke. Ya. Ya, cek. Nah, sebab begini Bapak Ibu, surveinya memperlihatkan, surveinya menunjukkan bahwa banyak sekali pernikahan, nggak usah jauh-jauh ya, di luar negeri, di Indonesia aja deh, ya, itu banyak sekali, kata Ketua BKKBN kita ya, Republik Indonesia, dia bilang jumlah pernikahan suami istri yang masuk ke dalam pernikahan tanpa dibekali dengan persiapan mental. Yang kedua, jarang sekali pernikahan di Indonesia itu dipersiapkan secara rohania. Apalagi begini, jarang sekali itu dibekali dengan pemahaman yang memadai, pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengelola pernikahan. Apa aja yang mesti kita kerjakan sih di dalam pernikahan, itu jarang sekali ada institusi yang melakukan itu. Makanya kita bersyukur kalau kita orang percaya ya, di gereja-gereja biasanya ada ya BPN ya, bimbingan pranikah, bahkan ada bimbingan pasca menikah gitu loh. Nah itu apa ya namanya, kemurahan yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi sekalipun kita sudah menikah, jangan berhenti belajar. Ya, saya ini udah 25 tahun ini kemarin 15 Januari ya, menikah sama pria yang modelnya kayak begini nih. Ya, setiap tahun dia berupaya untuk bikin saya bahagia dong, gitu kan. Nah, jadi setiap anniversary nggak usah disuruh, dia tuh udah otomatis ya, seperti apa namanya, refleks syaraf ya, udah booking hotel. Biasanya kita staycation di bilangan-bilangan Serpong begitu ya, karena di situ ya segala ada tapi tetap sepi gitu loh ya. Jadi kita mau menikmati anniversary, tapi kemarin udah masuk tahun ke-25 bebek. Setiap tahun begitu terus sampai udah ketebak gitu loh. Dan acaranya udah bisa ditebak juga. Nih nanti dinner kita makan nih, ya kan? Kita makan, habis itu kita habis itu pulang ke hotel bobo, iya nggak? Udah ketebak. Tapi tahun ini I had enough gitu. Jadi waktu kita lagi makan ya di SMS itu ya, Sumarekon itu, Mall Serpong. Saya di apa namanya, kayaknya udah sampai sini gitu loh, bosennya. Jadi abis makan, saya udah gak tahan lagi. Saya bilang, kamu membosankan. Saya heran dong, karena setiap kali kasih anniversary dibawa ke hotel, istri saya ini senang dengan hotel ya, senang dengan suasananya. Ada interior yang saya tuh suka. Wah, ini bagus ya, buat ide gitu loh ya. Ada hotel-hotel baru tuh sangat oriental di situ. Saya suka sih, cuma jangan tiap tahun gitu loh. Saya pikir tahun depan juga dia suka.
Ternyata tahun depan udah keluar duit banyak, malah marah-marah sama saya. Saya bilang, kenapa lo gitu ya? Bukankah ini acara rutin kita setiap anniversary? Nah, ternyata yang dia tidak suka itu rutinnya. Maafkan saya dah. Iya, jadi saya tinggalin aja dia habis makan. Habis begitu, apa kek gitu? Apa dong? Saya mau bikin apa lagi? Be kreatif. Saya bilang, lu kan suka nonton film kan, gitu kan? Masa lu nggak bisa belajar ngeliat tuh ya orang-orang yang di film, terus ide apa kek gitu? Enggak, saya pikir itu cuma di film. Jadi itu kan film, itu kadang-kadang kan skenario ya. Tapi kan ide gitu loh, idenya bagus juga di alam nyata gitu kan. Ya karena dia gini, aku nggak tahu mesti bikin apa. Aduh, daripada saya ngamuk-ngamuk ya kan di restoran orang ya nggak. Akhirnya saya tinggal aja dia bapak ibu. Saya tinggal, saya nggak bilang saya kemana, saya ke Gramedia. Saya lihat tuh warna-warna tidak membosankan. Tapi di setiap buku apa, saya lihat juga mukanya dia gitu ya. Ya ini gini loh, setiap pertumbuhan apa ya, perjalanan kehidupan pernikahan kita ada warnanya lagi gitu loh. Ada kebutuhannya lagi ternyata. Nggak bisa kebiasaan-kebiasaan lama kita waktu kita awal menikah tetap kita bawa ke tahun yang sekarang. Amin. Ini baru 25 tahun, bagaimana ntar kalau 37 tahun? Alangkah serem. Nah, makanya kita apa ya? Kita sadar betul, kami sadar betul apa? Nggak boleh berhenti belajar. Ternyata, sekalipun orangnya itu lagi, ya nggak? Ya, sebelum maut memisahkan, ya kan? Tapi ternyata belajar mengenali pasangan kita itu satu, tapi belajar juga menciptakan apa ya, kalau kita bilangnya sparkle yang baru gitu loh, gairah yang baru supaya kita tidak saling membosankan satu dengan yang lain gitu. Itu ternyata terus menerus harus dikerjakan. Setiap masalah itu ada musimnya, dan setiap musim ada masalahnya. Coba ulang lagi. Itu kayaknya lucu juga tuh. Setiap masalah itu ada musimnya, tapi setiap musim ada masalahnya. Nikah 5 tahun ada masalahnya, 10 tahun ada masalahnya, 20 tahun ada masalahnya. Setiap musim ada. Bayangkan kalau setiap masalah datang kita nggak pernah punya pengetahuan, nggak punya pelajaran bagaimana kita menghadapinya. Itu buat saya baik. Buat saya anniversary yang ke-25 itu membuka lagi pikiran saya. Saya pikir saya ini suami yang bukan yang jahat gitu, bukan pukul istri. Dulu ya, tapi sudah bertobat saya nggak pernah lakukan itu. Saya mengerti dia, saya belajar tentang dia, saya terus mengejar itu. Tapi saya ternyata begitu diperhadapkan tanggal 25 tahun anniversary, ternyata saya masih perlu banyak belajar gitu. Makin dalam lebih lagi. Dan saya nggak menyesal itu, karena saya tahu bagaimana seharusnya saya membangun pernikahan ini dengan indah. Amin. Mengejar pasangan. Suami istri jangan berhenti mengejar pasangan. Amin. Amin. Bukan dikejar-kejar kayak kejar maling ya Pak. Maksudnya dikejar pengetahuan tentang pasangan kita. Yang mungkin dia dulu suka warna-warna yang bold ya, senang warna-warna cerah. Nah sekarang mungkin pasangan kita udah sama-sama umur 50, nggak mungkin dong kita pakai baju merah revlon ya kan, hijau benetong, mungkin agak soft sedikit, selera kita bergeser. Dulu kita makan apa aja gitu kan ya, tapi sekarang mungkin ada perubahan selera ya, karena umur, karena kesehatan, banyak sekali faktornya. Nah hal itu tuh yang mesti kita cari tahu itu berarti seperti mengejar pengetahuan tentang pasangan kita. Itu nggak boleh berhenti. Jadi saya langsung praktek. Kemarin saya lagi pergi beli baju, saya lihat ada tas bagus, keren nih. Tapi ini saya tahu nih, saya suka nih. Mereknya sih nggak merek terkenal, cuman saya tahu isi saya tuh nggak mengejar merek terkenal, tapi berfungsi. Kalau dibuka isinya tuh kalau boleh banyak kompartemen. Kalau boleh semua dimasukin di situ, kulkas kalau bisa, kipas angin juga kalau bisa. Gue masukin di tas gue kan. Nah, waktu aku ambil, aku lihat dong harganya, astagfirullahaladzim. Tapi lagi belajar untuk gitu. Coba kasih kejutan gitu. Beli terus bawa pulang, kasih sama dia.
Selalu kalau menerima sesuatu yang pas, kita bisa lihat wajah pasangan kita, betul ya? Amin. Kalau kamu kasih terus gini, oh iya, nah itu nggak terlalu berkesan. Tapi kalau ada terima kasihnya, makasih ya, gitu, terus nggak pernah dipakai, gitu ya. Jangan bangga juga. Dalam rangka pengejaran. Nah, karena saya mengerti dia waktu saya kasih tas itu, bilang, wah, saya senang wajah itu. Karena wajah itu adalah wajah yang merindukan sesuatu karena suaminya nggak pernah bikin lagi. Amin. Soalnya langka ya. Dan habis itu kan habis dari pelayanan tentu ada berkatnya ya. Saya pikir uang bisa dicari, tapi bikin istri pasangan itu senang itu adalah hal langka yang harus kita kerjakan setiap hari. Perhatikan itu, dibilang penyebab terbesar itu adalah pertengkaran dan perselisihan. Betul? Anda nggak pernah diajari loh untuk bertengkar dan berselisih dalam pernikahan, betul ya? Tapi untuk menyelesaikan pertengkaran dan perselisihan, kita perlu belajar bagaimana seharusnya. Ada yang diajar di sini, nanti kalau bertengkar sama pasangan gini loh caranya, nggak ada kan? Lu bisa bikin 1000 alasan untuk bertengkar. Tapi untuk menyelesaikan masalah itu, supaya kamu jangan sering pertengkaran terjadi, perselisihan terjadi. Pertengkaran bagus nggak? Bagus untuk membangun. Tapi ada pertengkaran-pertengkaran yang nggak perlu terjadi karena kebodohan-kebodohan kita. Nah, itu perlu belajar dalam komunitas seperti ini, betul ya? Bertumbuh bersama supaya gini, bukan meniadakan pertengkaran, tapi kita terampil untuk menghadapi pertengkaran. Pertengkaran itu bagus kadang-kadang untuk kita makin mengenal pasangan kita. Ingatlah, kalau banyak istri ngomong protes tentang hal-hal sesuatu sama suaminya, itu sebenarnya adalah cerita kebutuhan yang tidak bisa terucapkan dengan baik. Kadang-kadang waktu bertengkar itu baru keluar. Nah, suami pasang telinga kalau begitu. Saya bilang gini, kamu tuh nggak kreatif ya, 25 tahun menikah gini aja. Apa kayak bikin yang lain berbeda kayak gitu. Saya belajar mendengarnya, karena saya pikir kalau saya nggak mendengarkan, saya akan miss banyak hal. Sakit nggak? Sakit juga sih dengarkan teriakannya gitu ya. Sebagai laki-laki, pride-nya juga harus keluar tuh, sombong gengsinya juga harus diuji. Tapi itulah belajar. Nggak semua istri kalau lagi baik-baik cerita tentang apa yang dia mau. Kebanyakan kalau udah kesel baru cerita. Betul? Ayo suami bilang sama istrimu, benar nggak gitu mah? Kadang-kadang baru kalau ditanya, kamu apa? Nggak mau apa-apa. Tapi kalau bertengkar kayaknya semuanya keluar, maunya ini, maunya itu. Kita sebagai suami kayaknya pusing ya. Tapi bukankah itu menjadi suatu keunikan buat istri, cara kita untuk mengejar dia lebih lagi? Ya. Itu sebabnya ini ada data yang kami berikan di sini, bisa kita pelajari. Ini real Pak. Ini real, tercatat di BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia. Lihat, memang terjadi penurunan angka perceraian dari 2022, 2023, 2024. Tapi bukan berarti nilai pernikahan di Indonesia itu menguat, enggak. Tapi ternyata ada sebab lainnya. Nanti kita bisa lihat. Ya, walaupun menurun sampai tahun kemarin, tapi ada sebabnya dan sebabnya itu memprihatinkan di bangsa ini. Nah, Kementerian Agama juga lebih detail lagi penyebabnya apa. Yang pertama tadi pertengkaran dan perselisihan itu di atas 60%. Yang kedua apalagi masalah ekonomi ya, jadi alasan perceraian. Aduh, miskin aja terus, kurang aja terus gitu ya. Jadinya cerai aja. Gue juga bisa sendiri. Tahu nggak? 70% dari penggugat cerai itu adalah istri. Jadi sekarang perempuan trennya naik, mereka tidak butuh pria. Kenapa? Karena perempuan sekarang udah bisa bikin kebanyakan, yang pria juga bisa bikin. Kerja nggak kalah hebat, gaji lebih tinggi istrinya, bisnis juga nggak kalah dari suaminya. Jadi untuk apa? Ini suami ada gitu loh. Itu mengerikan pikiran-pikiran seperti itu ya. Terus ada lagi nih, ini sebab baru nih. 10 tahun yang lalu 2015 sebab ini belum ada, tapi zaman now udah ada. Apa itu? Perilaku ghosting. Ghosting tahu? Memberi harapan palsu gitu ya, pergi tapi nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib ya, udah gitu nggak bilang-bilang. Itu ghosting namanya. Memberi harapan sepertinya iya padahal enggak nih.
kita digantung gitu loh. Itu ternyata menjadi penyebab perceraian yang terbaru di tahun-tahun ini. Kemudian KDRT 1,3, dan sisanya itu karena kebiasaan buruk. Apa? Lagi-lagi ada kebiasaan baru lagi. Mungkin kalau mabuk-mabukan itu lama sudah ya, tapi judi online, pinjaman-pinjaman online itu menjadi penyebab perceraian juga. Nah, ini berbeda paham politik juga gitu ya. Mungkin kemarin masa-masa pemilu ada yang pro siapa? Ganjar, pro Prabowo. Nah, miris, ikut bercerai dong karena suaminya pilih Prabowo, istrinya pilih Ganjar. Tapi it's real, di Indonesia ada itu. Nah, dampaknya kemudian adalah, ya ini dia, karena tingginya angka perceraian di Indonesia. Nah, ini dia apa yang terjadi. Menurut Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bironya bagiannya adalah Bina Ketahanan Remaja. Mereka mengamati bahwa hasilnya ini nih. Makanya tadi kita semeja sama anak muda itu ya. Nih, menimpa mereka apa? Perubahan pola pikir generasi dewasa muda terhadap pernikahan. Nggak usah buru-buru, yang ada aja berantakan. Mereka akhirnya menunda untuk menikah dengan berbagai alasan. Kebanyakan mereka bilang takut kalau misalnya seperti contoh yang terdekat seperti siapa? Papanya, mamanya. Nah, yang kedua, banyak generasi Z, Gen Z, dan milenial akhirnya menunda-nunda pernikahan. Lihat angka usia pernikahan di Indonesia. Dulu misalnya 40 tahun yang lalu itu 20-an udah pada menikah, benar ya? Ya, 20-an bahkan belasan akhir udah menikah. Tapi sekarang trennya tambah tua. Perempuan-perempuan di Indonesia nggak takut untuk menikah di atas umur 30. Sekarang usia pernikahan 30-40. Kemarin kan baru terjadi ya. Ya, lu namanya aja udah umur 40 gitu kan. Kenal aja enggak, cuma tahu aja gitu kan ya. Ya, dan ini terjadi penurunan angka pernikahan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, data yang tadi kalau dari 2022 ke 2023 turun, ya kan? Ke 2024 turun angka perceraiannya. Bukan berarti keadaan pernikahan di Indonesia jadi lebih baik, tidak. Tapi karena angka pernikahannya juga turun selama 10 tahun terakhir. Nah, tren ini kan sebenarnya memprihatinkan kita gitu loh. Nah, makanya ya Bapak Ibu sebagai komunitas couple, ya toh couple itu kan suami istri gitu kan. Nah, ini juga jadi PR kita nih. Yeah. Bagaimana membangun diri, membangun pernikahan kita supaya pernikahan kita ini jadi model gitu loh. Pernikahan kita nggak mungkin ada yang sempurna, nggak mungkin. Amin. Jadi jangan takut menunjukkan keberadaan pernikahanmu di depan orang banyak. Yang masih malu gandeng istri, peluk istri di depan orang, bertobatlah kau. Amin. Orang bilang itu nggak budaya. Kita sedang memberi contoh sama dunia ini. Mereka nggak akan mencontoh kita bagaimana kita beribadah, baca firman, enggak. Mereka akan mencontoh bagaimana kita suami istri dilihat di luar gereja. Itu yang sedang orang tunggu, betul ya? Bagaimana waktu kamu turun dari mobil, bawa ngegandeng pasanganmu ke mall, itu akan dicontoh sama orang. Kita selama ini masa bodoh, cuek, padahal kita sedang menghancurkan generasi tanpa kita sadari. Terus kita berdoa sama Tuhan supaya tidak banyak perceraian, anak-anak tidak mengalami kehancuran di dalam pernikahan. Kita nggak kasih contoh, lalu belajar apa mereka? Mulai dari rumah. Amin. Ya. Tunjukkan bagaimana kamu mengasihi pasangan kamu di rumah. Nanti di luar itu gampang. Amin. Jangan sampai kamu pergi bersama-sama tapi jalannya sendiri-sendiri, sehingga orang nggak tahu kamu sendiri atau bersama. Itu akan membuat banyak contoh buat orang, kayaknya kami oke-oke aja kok, padahal itu contoh yang tidak baik yang akan kita berikan buat orang-orang. Amin. Ayo, berapapun hari ini komunitas ini harus menjadi dampak. Komunitas ini jadi berguna bukan karena seningnya pertemuan, ada dampak yang dirasakan. Orang-orang bisa bilang begini, saya senang deh melihat pernikahan mereka. Sudah berapa banyak orang yang bilang begitu sama kita dan pernah kita dengar. Ya. Nanti kita perlu belajar. Dan tadi kesaksiannya tentang
Pak Joni dan istri itu kan menjadi model, dan mereka tidak hanya mereka, dia wujud juga yang lain seperti kita gitu. Amin. Jangan maki-maki di dalam mobil gitu, jangan bentak-bentak di mobil, nanti orang lihat, aduh dia bilang kacau ini pernikahan. Kemudian tadi ada ketakutan akhirnya untuk menikah. Amin. Ya, bukan berarti itu tadi kita nggak boleh berantem apa ya, sebab kami menghadapi di Bogor adalah ada fenomena yang lucu lagi nih. Jadi untuk menjaga sopannya, untuk menjaga generasi selanjutnya, untuk jaga anak-anaknya, nah bapak dan ibu, suami dan istri bikin janji, nanti kalau kita bertengkar jangan di depan anak-anak ya. Itu kelihatannya baik nggak? Kalau kita berantem jangan di depan anak-anak, baik nggak? Baik kelihatannya untuk sesaat, tapi ternyata waktu anak beranjak besar, nah pusing. Kenapa? Karena anak-anak gak pernah melihat papa mamanya bertengkar dan menyelesaikan pertengkaran itu. Mereka gak pernah lihat orang tuanya konflik dan membereskan konflik itu. Akhirnya itu dia, generasi stroberi lahir. Orang-orang muda yang tidak terampil menghadapi masalah dan menyelesaikan masalahnya. Jadi begini, bukan soal harus terus baik, enggak. Kita capek karena kita punya banyak kelemahan ya. Kalau kita gini, jaga, supaya kita baik-baik saja. Aduh, kita mati muda sudah. Tapi begini, terbuka. Alkitab bilang kita ini semua seperti surat terbuka, apa adanya. Kalau tulisannya lagi bagus, orang lihat bagus ya. Tapi toh kalau tulisannya lagi jelek karena lagi pusing, karena ngantuk, orang juga lihat jelek ya tulisannya ya. Tapi begini, biarkan orang lain juga melihat kita jadi teladan dalam membereskan masalah-masalah kita. Ya, pertengkaran kadang-kadang nggak bisa dihindari, tapi waktu beres tunjukin juga depan anak-anak. Amin. Aduh tadi papa salah tuh begitu sama mama, supaya mereka juga melihat kita nggak mungkin tidak bertengkar, berbeda pendapat, tapi setiap kali ada pemberesan biarkan juga anak-anak itu menonton. Kita enggak, kita bertengkar di depan, tapi kalau beres kita nggak pernah tunjukkan. Tiba-tiba keluar dari kamar kita udah yang bingung enak, ini kenapa tadi orang tua gue ya habis marah-marah pulang cengeng-cengengis gitu, karena kita nggak menunjukkan di depan mereka. Saya sama istri, biar pendeta pak, biar udah pendeta atau pembicara menscan masih bisa bertengkar, tapi anak-anak melihat, tahu, tapi kalau beres anak-anak juga tahu, tadi papi salah nak, harusnya nggak gitu ngadepin mak lu tuh. Aduh papa ini, maminya juga bilang ini, maafin ya kalau tadi kamu lihat tuh, aduh mami nggak hormat sama ya. Semua harus dibikin. Itu contoh yang akan mereka lihat. Oh, kalau ditanya anak-anak saya, bapakmu kan pendeta, mereka pernah bertengkar nggak? Sering bertengkar. Tahu. Terus kamu gimana? Biasa aja. Karena saya pikir itu dua orang yang berbeda lagi membangun hidup. Tapi yang saya tidak pernah berubah, papa saya, mama saya kalau udah beres, dia tunjukkan juga sama kami. Kan bagus Pak. Amin. Kayaknya di bawah enak ya, ini kamera ini penunjuk kita harus di atas gitu. Iya ini boleh turun ke belakang. Iya. Saya jadi dikuasai sama kamera. Kadang-kadang inspirasi hikmat hilang loh. Jalan-jalan itu menolong hikmat gitu. Ya enggak sih, mau cerita dekat lah sama Bapak Ibu juga. Pernikahan saya ini satu kali bicara dan ada satu pakar karakter, dia bilang ini, kamu tuh kalau ngomong di depan orang banyak jangan biasakan di mimbar lama-lama. Kenapa? Mimbar ini ada efek psikologinya katanya, kamu benar, yang lain itu nggak benar. Tapi kalau kamu turun ngobrol sama mereka, kamu tuh sama kayak mereka gitu. Amin. Makanya mimbar ini buat orang-orang kudus. Lebih bagus saya turun dekat sama orang berdosa. Amin. Karena saya juga berjuang sampai hari ini. Oke. Ya, itu sebabnya kita terus belajar ya. Nah, apa kata firman sekarang tentang begini, komitmen, tentang setia, tentang kasih ya. Nah, yang pertama begini, setia itu bukan karena nyaman Bapak Ibu, tapi kita setia dalam pernikahan
karena ada perjanjian. Haleluya. Yuk kita baca yuk firman-Nya sama-sama dari Efesus 5 ayat 33. 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku apa? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kepada Ya. suami, ya, Ya. dibilang ini, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ngerti nggak ayat ini? Pak, kita nggak mungkin bisa mengasihi istri kita kalau mengasihi diri kita aja kita nggak bisa. Banyak suami bilang, aku sayang sama kamu ya, tapi menjaga dirinya baik aja nggak bisa. Makan sembarangan, gitu. Tidur sampai jam 3 pagi, begadang, pergi kemana-mana, mabuk dan sebagainya. Terus pulang bilang, aku sayangnya sama kamu. Bohong. Kenapa? Diri kamu aja nggak bisa kamu kasihi. Saya nggak marah ini, saya kasih tahu suami-suami. Sebelum saya bilang mengasihi, sebelum saya bilang mengasihi istri saya harus tunjukkan gitu loh. Benar, usia sampai sekarang saya tadi Pak Joni bilang, Pak Gino rambutnya udah mau putih semua ya. Iya Pak, saya ada rencana kayak Bapak mau dibotak aja kan. Tapi sekarang cepat kita nggak bisa hindari, betul ya. Tapi begini, saya belajar untuk jaga diri saya. Karena waktu saya bilang ini, saya sayang sama kamu, mereka, istri saya lihat, saya ini mengasihi diri saya. Saya mulai olahraga, saya mulai tidak begadang, saya tidak melakukan lagi hal-hal yang dulu. Itu karena saya mengasihi diri saya. Amin. Dan istri, apa katanya? Hendaklah menghormati suami. Hormati. Oke, suami banyak kekurangan ibu? Banyak ya. Tapi firman Tuhan nggak berubah, hormati. Banyak banget. Hormati itu artinya begini, jangan pernah menjelek-jelekkan suamimu, Ya. termasuk kepada anak-anak. Tapi suami saya emang jelek, iya itu realitas. Tapi bilang begini, ada kan, ya walaupun papa banyak kesalahan, mama tuh hormat tuh sama papa. Nah itu membuat anak nggak turut ikut dengan kesedihan, kepedihan kita, bahkan kepahitan kita. Setia bukan karena nyaman. Mudah nggak orang setia karena nyaman? Nggak ada konflik, nggak ada permusuhan. Ya, pagi suami ke gereja berdoa semuanya, nanti minggu ke gereja pulang lagi, gampang ya. Tapi bukan setia yang seperti itu, tapi setia karena janji. Masih ingat ya janji kita? Boleh diklik 1 kali Pak. Susah senang, betul ya. Kaya miskin itu kan penderitaan, betul ya. Nggak jalan-jalan dan liburan tidak liburan, tetap mengasihi, betul ya. Makan kadang-kadang apa adanya, sekarang udah cukup. Semua itu ada penderitaan. Tapi karena kita punya janji, dan Tuhan adalah Tuhan Allah yang berjanji. Ya. Makanya disebut dia Allah perjanjian. Suami harus berani berjanji sama istri. Nanti kita pergi jam 7 saya pulang. Ternyata dilanggar, datangnya jam 8. Kadang-kadang lupa. Bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Tapi jangan jadi gara-gara itu takut bikin janji. Kok kamu gak pernah janji lagi? Ah takut saya, nanti saya gak bisa tepati. Itu bukan pria pemberani. Pria pemberani begini, sekalipun bisa kita tidak tepati janji, saya gak akan berhenti untuk berbuat janji. Ya, Karena berarti saya satu kali mencontoh Allah kita adalah Allah perjanjian. Betul? Maleakhi bilang begini, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Pernikahan itu perjanjian. Saya setia sama istri saya bukan karena istri saya baik sama saya, enggak. Sekalipun dia enggak baik, saya kan tetap setia karena saya punya janji. Manusia cenderung melupakan janjinya. Ya. Makanya kenapa Tuhan bilang, aku benci perceraian di Maleakhi. Karena begini, waktu orang bercerai, itu dia sedang mengingkari janjinya sama Tuhan. Betul? Tuhan senang dengan janji. Makanya orang, kita aja di pengusaha deh, kamu suka nggak sama rekan pengusaha yang janji nggak ditepati? Kita juga suka. Janjinya nanti gue bayar deh bulan depan, tapi nggak dibayar. Itu menyedihkan buat kita. Nah bayangkan, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, dan janji kita itu dimateraikan dengan darah, betul ya? Makanya ada perjamuan kudus setiap kali orang menikah. Terus kita langgar. Sedih nggak hati Tuhan? Ya. Sedih.
Bukan karena setan yang bekerja, kamu yang memutuskan tidak mau lagi setia dengan pasangan kamu. Saya udah bikin janji. Saya udah mungkin cerita berkali-kali di sini ya, bagaimana dulu saya pernah gagal dan kami balik kembali. Tapi satu kali saya bilang mungkin seandainya pun nanti nih karena kebodohan kamu nih, kamu jatuh lagi, jangan lupa loh, saya akan tetap mengasihi kamu. Kenapa? Karena saya punya janji sama Tuhan. Janji itu akan saya bawa sampai mati. Dia nggak mau tepati janjinya, ya biarkan saja dia. Tapi saya mau jadi pria yang dikenal sebagai pria yang pegang janji. Keren kan saya? So nggak ada yang puji sih, nggak ada tepuk tangan gitu. Ini kan saya puji ya. Sampai janji itu Pak. Kalau melihat kenyataan, dia aja gitu, mau tinggalin deh nih. Udah capek hidup sama pria, sama wanita seperti itu. Karena kita terikat sama janji, itu masalahnya. Dan tidak ada orang akan diberkati Tuhan ketika dia langgar janjinya sendiri sama Tuhan. Oh tapi kan ada kasih karunia, betul ada kasih karunia, tapi tidak menghilangkan tanggung jawabmu sama Tuhan. Karena satu kali nanti kamu berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan bilang ini, kenapa janjimu kamu langgar? Kenapa janjimu kamu ingkari? Manusia bisa lupa janji, dia bisa lupa janji, saya bisa lupa janji. Orang-orang bisa lupa janji waktu kita di hadapan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa lupa janji kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita ucapkan. Ya betul. Karena gini, waktu kita ucap janji di altar, yang bikin janji itu bukan hanya kita sama pasangan kita, tapi kita berjanji juga sama Tuhan. Itu masalahnya. Dan begini Bapak Ibu, iblis nggak takut sama pernikahan yang bahagia, dia nggak takut. Yang dia takut adalah pernikahan suami istri yang sama-sama pegang janji. Itu masalah buat iblis. Kenapa? Karena dia nggak bisa ganggu apa-apa. Kalau ada suami istri yang hidup dalam perjanjian kudus itu, makanya Bapak Ibu istilah holy matrimony, betul? Holy matrimony, pernikahan kudus itu hanya ada di pernikahan Kristen. Tidak ada pernah disebut di pernikahan yang lain. Kenapa? Ada Allah hadir di situ. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekalipun holy matrimony kita tahu, tapi berapa banyak juga orang Kristen tidak menepati janjinya. Coba deh jujur, masih ingat gak sih janjinya? Saya ingat buntutnya aja, sampai maut memisahkan. Kita masih ingat gak Pak? Bisnis kita, pekerjaan kita, maaf ya, pelayanan kita sia-sia kalau kita lupa janji kita sama Tuhan. Menurut saya, akar yang kuat itu adalah pernikahan kita. Dan dari akar kita yang kuat, bangunlah sesuatu yang kuat juga dari situ. Bisnis, pelayanan, pekerjaan, bahkan keluarga lahir dari situ Pak. That's right. Boleh klik satu kali lagi Pak. Nah itu sebabnya yang kedua begini kesadarannya, setia itu bukan hasil emosi belaka, tapi setia itu merupakan satu keputusan. Bahwa begini, walaupun pasangan saya tidak setia, tapi karena janji itu saya memutuskan untuk tetap setia. Amin. Ya. Setia nggak bisa didoain. Ya. Jangan berdoa gini, Tuhan jadikan aku setia. Nggak bisa, itu keputusanmu. Kesalahan orang Kristen, dia pikir semua doa itu bisa dinaikkan untuk kepentingan dirinya. Enggak. Tapi perlu doa enggak? Perlu. Doa saya gini, Tuhan biar bikin saya, beri kekuatan buat saya untuk terus saya menepati janji saya. Gitu loh. Itu keputusan. Kamu pikir kalau didoakan supaya dia jadi setia dalam nama Yesus, ular pasti dia ngecewain. Tapi gini, Tuhan berikan saya kemampuan, kesanggupan untuk saya mengerjakan terus apa yang pernah saya janji di hadapanmu, dan engkau pasti suka di situ. That's right. Amin. Jadi jangan berpikir gini, asal ke gereja, asal doa, semua akan berubah. Enggak. Kita butuh doa, butuh, tapi doa memampukan kita, memberikan Tuhan menolong kita supaya kita bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan. Boleh klik satu kali lagi Pak. Nah itu sebabnya begini juga, setia untuk tetap tinggal bersama, setia untuk stay, ya, stay together gitu antara suami istri, walaupun semua kondisi, semua bentuk badan berubah, semua gayanya berubah,
Tapi itu tadi ya, kita memutuskan untuk setia. Ya, orang dunia bilang apa? Saya udah nggak senang lagi sama dia, udah nggak bahagia lagi sama dia, sama pasangan. I cannot stay. I want to goodbye aja deh. I want to say goodbye. Tapi orang-orang setia bilang apa? Sekalipun keadaannya tidak nyaman lagi, sekalipun keadaannya sudah berubah, ya. Suami saya suka bilang, sayang, kamu dulu 58 kilo waktu kita ketemu, ya. Sekarang kamu 95 kilo. Ya, dulu kamu kayak botol Coca-Cola, ya, ada pinggangnya. Sekarang kok kamu kayak galon aqua, ya. Atasnya aja yang kecil, bawahnya gede, ya. Tapi walaupun bentuk kita berubah, kita tetap memutuskan untuk setia. Amin. Haleluya. Amin. Tahu sih artinya setia? Tahu nggak? Kita ngomong setia, ngerti nggak sih artinya setia? Jangan lupa nih, setia itu gini, saya akan tetap melakukan apa yang saya sudah janjikan sekalipun orang lain tidak mau melakukannya. Itu setia. Dan kesetiaan itu ada ujiannya. Betul ya? Diuji. Ya tadi yang 95 muncul yang 60. Itu kan ujian itu. Masih mau tetap nggak? Makanya gini, saya tidak setia sama bentuk tubuhnya, saya tidak setia dengan wajahnya, saya tidak setia dengan penampilannya, saya setia sama janji yang saya pernah ucapkan sama dia. Karena yang ini bisa berubah. That's right. Amin. Nggak tahu nanti 5 tahun lagi apakah jadi 110. Kecilan tuh. Tidak mau. Nah, Bapak Ibu, jadi gini ya, komitmen yang sejati itu diuji bukan saat segala sesuatu itu berjalan baik, tapi komitmen kita, janji kita yang sejati itu justru diuji waktu semuanya kelihatan justru serba salah. Betul? Tapi disitulah kesetiaan kita yang sejati itu muncul. Haleluya. Next Pak, boleh? Yang kedua apa? Bertahan, karena ini tadi ada kata bertahan ya di judulnya ya. Bertahan kita bukan karena kita kuat, karena kekuatan kita ini punya batas. Setuju ya? Ya, kesabaran kita aja ada batas, betul? Kita suka ngitungin, udah 3 kali nih ya. Ya, 3 kali lu nggak taruh pakaian kotor lu di bak kotor, ya kan? Pakaian kotor lu taruh di atas lemari es, pakaian kotormu kau taruh di atas TV, ya. Apalagi pakaian kotormu kau taruh di rice cooker yang lagi nyala, ya. Itu sudah kebangetan, sudah 3 kali. Ya, kesabaran kita terbatas karena kekuatan kita terbatas. Begitu juga kesetiaan. Tapi begini, kita bertahan di dalam pernikahan bukan karena kita kuat, tapi karena ada kasih di antara kita yang terus-menerus dikerjakan, yang terus-menerus dijaga, yang terus-menerus diekspresikan. Saya pakai istilah di situ, terus diperbaharui. Kasih itu udah ada di dalam kita. Roma 5 ayat 5 bilang gitu. Kasih telah dicurahkan. Tapi kadang-kadang kan dia terhimpit oleh segala macam penderitaan, ya nggak? Kekecewaan gitu loh, ketidakpuasan. Dia bisa terhimpit, hilang tidak bisa. Karena selama Kristus ada di dalam kita, kasih tidak akan pernah hilang. Dia stay di dalam kita. Tapi kadang-kadang berat untuk kelihatan. Nah, makanya kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ya, di situ Korintus bilang kasih itu apa? Sabar. Ya, bahasa aslinya tuh suffers long. Punya kekuatan untuk menderita lama gitu. Itu kasih, Pak. Tahan dia menderita lama, kasih. Jadi kalau kita nggak tahan menderita kita pendek-pendek udah habis, itu perlu ditinjau lagi kasih kita yang di dalam. Begitu ya. Dan bukan hanya itu, dibilang apa? Kasih itu murah hati, kind. Love is kind. Murah hati. Dia nggak bisa bikin yang jahat. Berpikir jahat aja dia nggak bisa. Lalu apa? Tidak berkesudahan, nggak ada matinya dia. Boleh diklik 1 kali, Pak. Ya, itu sebabnya poin yang pertama kita bisa belajar dari situ apa? Cinta bisa redup, kasih tidak akan habis-habisnya. Loh, kok emang cinta beda sama kasih? Beda. Cinta itu kata lainnya asmara.
Asmara itu adanya di hati, di perasaan, itu jiwani. Ya. Tapi kasih itu ada di dalam roh. Dia perkara rohani. Nah, makanya cinta bisa habis. Kenapa? Karena dia letaknya di perasaan. Kalau perasaan kita sering disakiti, sering dikecewakan, sering dilukai, maka perasaan kita tergoncang, goyah, cinta bisa pudar, bahkan bisa habis. Tapi sekalipun cinta habis, kasih nggak pernah habis. Kasih itu, boleh satu kali lagi Pak? Kasih itu keputusan. Haleluya. Boleh satu kali lagi Pak? Sebab kasih bukan perasaan, tapi satu keputusan. Amin. Ya, saya dulu bodoh ya Bapak Ibu ya. Waktu saya memutuskan untuk selingkuh sama pria lain itu bodoh besar sekali. Ya, betul. Ya, kenyataannya bahwa ya kami baru menikah ya, tidak ada yang ajar. Bekal untuk masuk pernikahan sedikit sekali. Istilahnya kami menikah masuk dalam pernikahan dalam keadaan miskin pengetahuan, miskin pewahyuan, dan miskin juga beneran. Ngontrak bulanan waktu itu. Terus nggak tahu kapan masa depan berubah, ya kan? Gitu. Saya sebagai perempuan, saya tanya sama dia, sampai kapan nih kita begini bang? Gitu. Nah dia jawabnya enak kan? Si Batak ini satu, jawabnya apa? Nggak tahu. Gitu. Saya bilang ngeri banget hidup sama kamu. Nggak ada apa visi, nggak ada apa tuh Pak namanya sih kalau bisnismen teh apa ya? Mimpi, tujuan gitu ya. Nggak ada bayangan gitu loh untuk masa depan. Buat saya itu mengerikan. Belum lagi itu tadi ya, pengelolaan hari lepas hari. Wah, tidak seperti yang saya bayangkan dulu waktu saya masuk dalam pernikahan, kan maksudnya happily ever after lah ya, gitu ya, romantis gitu ya, pinter. Sebab waktu pacaran kan kelihatannya pinter, kelihatannya, ya kan? Pas masuk pernikahan ternyata aduh gitu ya. Waktu belum menikah masih pacaran Pak, dia ini pendiam. Nah cowok pendiam kalau masih single kan kelihatannya misterius ya enggak? Ya kan, kayaknya cool gitu ya. Udah menikah ternyata dibego kali ya gitu. Makanya dia diam gitu ya. Aduh kok nggak aktif ya, pasif banget. Apa aku mesti gitu ya? Nah, kita tuh kan perempuan mengharap ya, dan seterusnya banyak mimpi. Cinta bisa habis. Iya. Sekarang coba lihat kiri kanan. Suami istri boleh kelihatan berdua bilang begini. Jangan lihat istri orang. Udah kalau nggak bawa istri udah lihat depan aja. Bilang sama pasanganmu, sekalipun cinta saya menurun, kasih saya nggak akan pernah menurun sama kamu. Ayo bilang kira-kiranya. Bilang dulu. Sekalipun cinta saya menurun, kasih sayang nggak akan pernah menurun buat kamu. Amin. Oke ya. Kasih, mengasihi itu pakai kata kerja, bukan kata kerja. Jadi begini, satu kali firman Tuhan bilang begini, hukum yang utama dan terutama apa sih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu. Saya mau kasih tahu, hukum berarti gini, kalau kita langgar, kita dosa, betul? Berarti saya mau bilang, Anda suami istri enggak mengasihi, Anda itu berdosa. Karena itu hukum yang terutama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, betul? Jadi kalau hari ini bilang gini, saya nggak mengasihi lagi suami saya nggak mengasihi lagi istri saya, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Loh, kan urusan saya mengasihi apa enggak? Tapi itu perintah Tuhan. Dan itu dia bilang ini hukum. Kamu nggak bayar pajak dihukum nggak? Kamu langgar lalu lintas dihukum nggak? Karena kamu sudah melanggar hukum. Jadi saya waktu tidak mau mengasihi, berarti saya sedang melanggar hukumnya Tuhan yang utama dan terutama itu. Jadi begini, susah Pak, sakit kan? Makanya kasih itu nggak pakai perasaan, tapi keputusan. Saya memutuskan untuk mengasihi, saya memutuskan untuk mengasihi kamu apapun keadaannya.
Gitu. Nah, kalau ini semua dikerjakan suami istri ini nanti nih, jadi bagaimana dong kita mengasihi pasangan kita supaya kita jarang sekali konflik? Saya kasih gini, kasihilah pasanganmu seperti Tuhan mengasihi kamu. Bahasa lain gini, perlakukanlah pasanganmu seperti Tuhan memperlakukan kamu. Saya yakin Anda jarang sekali konflik, apalagi dikerjakan bersama. Bagaimana Tuhan memperlakukan kamu? Dia mengampuni kamu, dia sabar sama kamu, dia terima kamu apa adanya, dia nggak pernah ungkit-ungkit kesalahanmu. Lakukan itu juga buat pasanganmu. Ya, kamu diam, ngerti apa enggak sih? Apa terkesima? Aku lagi mencerna, saya nggak ngerti. Saya minta Roh Kudus lah artinya. Lakukanlah orang lain seperti Tuhan memperlakukan kamu. Ya, amin. Simpelnya gitu. Jadi kalau kamu tahu apa yang diperlakukan sama kamu, jangan egois, buat itu buat orang lain. Dan indah kalau dilakukan bersama-sama. Mungkin nggak bilang ini, lu belum bilang terima kasih sama saya, kita nggak akan menuntut itu. Karena kasih nggak pernah menuntut. Kasih selalu memberi yang terbaik buat pasangannya. That's right. Amin. Orang lain nggak bikin, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi saya memutuskan, saya akan perlakukan wanita ini seperti Tuhan memperlakukan saya. That's why kasih itu daily decision, Bapak Ibu. Keputusan harian yang dibayar pakai apa? Pengampunan, betul? Mata uangnya itu pengampunan dan pengorbanan. Yalah, selain mengampuni, aduh, kesalahan yang itu melulu. Udah 25 tahun, udah ada GPS. Kalau dulu nyasar gue masih maklum, nggak ada peta, nggak ada GPS, nggak ada Google Map. Sekarang 2025 udah ada Google Map, udah ada Waze. Nyetir itu di sini itu Waze, lu tetap nyasar. Tetap hukumnya gini, perlakukanlah suamimu seperti Kristus memperlakukan. Daily decision, gitu. Tuhan, aku mengasihi ini pria yang kau berkati buat aku. Ya, aku mengasihi dia. Karena begini, kasih itu bukan berapa kuat saya mengasihi kamu hari ini, bukan itu. Tapi kasih itu begini, seberapa bersedia saya mengampuni kamu, saya mengasihi kamu meskipun saya lelah hari ini. Karena kalau apa ya, tidak bisa dipungkiri kelemahan-kelemahan ya, kekurangan-kekurangan yang terus berulang kadang melelahkan jiwa, betul? Itu sebabnya kita butuh kasih untuk bisa tuh Pak ngadepin yang kurang-kurang, ya gak? Kita udah baik, dimanyun aja tuh muka, ya kan? Nah, itu butuh kasih tuh, ya kan? Ya ibu butuh kasih. Kita udah mau lelap, udah bersihin muka, udah skincarean, ya kan? Udah cuci tangan terakhir, tinggal tarik selimut. Tiba-tiba ada suara di sebelah kita, Mam, bisa nggak olesin dong minyak kayu putih, olesin dong minyak tawon. Aduh, mesti bangun, Mam, aku tiba-tiba lapar, terus bikinin Indomie dong. Aduh, gitu ya. Butuh kasih sekalipun lelah. Haleluya. Udah capek seharian kerja pelayanan, sampai di rumah udah duduk perjalanan Jakarta Bogor, udah enak mandi, udah segar, udah ambil nyalain TV, udah pegang remote, tinggal mau duduk. Papi, ya apa sayang? Tolong dok, depannya sih tolong, ya kan? Tapi nyuruh juga. Tapi nggak apa-apa kan? Ada yang rugi nggak di situ? Kalau dalam kesusahan itu kita lakukan, bukankah itu ekspresi kasih? Tanpa harus ngomel, tanpa harus bersungut-sungut. Nggak bisa Pak, nggak lihat orang lain dulu apa gitu? Lakukan aja. Ya, itu sebabnya pasangan yang bertahan dalam kasih itu bukan berarti pasangan yang tidak pernah menyakiti, bukan. Pasangan yang bertahan di dalam kasih itu mereka tahu bagaimana saling menyembuhkan dengan kasih setiap hari. Haleluya. Amin. Jadi coba sekarang suami istri hadapan-hadapan lagi bilang, perlakukanlah saya seperti Tuhan memperlakukan kamu. Gantian, ayo. Ini supaya menjadi rema dan nanti pulang. Oke? Betul. Betul. Perlakukan saya seperti Tuhan memperlakukan kamu.
sama-sama ngomongnya. Amin. Ya, nggak apa-apa Pak, sambil peluk itu halal ya. Yang nggak halal itu peluk istri orang ya. Haram itu ya. Next Pak. Next. Ya. Ya, disatukan bukan untuk saling mengisi. Lucu ini. Coba lihat baik-baik. Kita disatukan dalam pernikahan bukan untuk saling isi. itu perkataan romantisme dari dunia itu, roman-roman dunia. Tapi menurut firman, kita disatukan untuk saling menguduskan. Nah itu Efesus 5, 26, 27. Yuk kita baca sama-sama yuk ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini lagi ngomong hubungan antara suami dan istri itu diibaratkan, disamakan dengan hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus kita sebut mempelai pria, betul? Jemaat kita gereja disebut mempelai wanita. Nah Tuhan bilang seperti Kristus dengan jemaat, demikianlah suami dengan istri. Ini misteri besar. Makanya kalau suami bingung, bagaimana ya Pak, saya harus perlakukan istri. Contoh aja, lihat aja tadi ya, bagaimana Kristus memperlakukan kamu sebagai jemaat. Ibu-ibu kalau bingung, bagaimana saya ya Bu hormat sama suami saya teh, hormat sama Tuhan teh gampang Bu, tapi hormat sama yang ini satu. Itu udah banget kan berarti ya. Nah, lihat aja bagaimana kita sebagai jemaat, sebagai gereja menghormati Tuhan. Betul? Gak ada jemaat yang berani kurang ajar sama Tuhan, benar? Seperti itulah kita hormat terhadap suami. Tapi Tuhan sempurna Bu, nggak kayak yang ini. Betul. Itu sebabnya tadi kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh kasih-Nya, dan kita butuh kasih karunia-Nya. Haleluya. Amin. Tapi saya mau ingatkan, jangan rendahkan arti kudus. Kalau kita menurut kita nih kudus, nggak cerai, betul ya? Nggak selingkuh, terus nggak pukul istri, nggak marahin suami, itu iman kudus. Itu sebenarnya terlalu sederhana. Arti kudus adalah begini, kamu dipisahkan dan dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi kalau suami istri itu mau membangun kekudusan, berarti gini, dia memutuskan untuk dipisahkan dari cara-cara dunia, dan hidup kamu hari ini dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi bukan sekedar, oh saya nggak selingkuh, saya nggak berbuat dosa, saya nggak mencuri dan sebagainya. Ya itu juga ketidakkudusan. Saya nggak terikat pornografi. Itu masih terlalu rendah sebenarnya. Bayangkan kalau kamu dipisahkan, artinya ada keputusan yang dari kita sembah kepada Tuhan, dan kita mulai hari ini bilang, ayo sayang, hidup kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Berarti saya akan kasih yang terbaik, terindah untuk Tuhan, betul? Makanya gini, kalau saya selingkuh, bukan sekedar gini, nanti dulu saya bukan. Saya nggak mau lagi selingkuh, karena hidup saya, pernikahan saya ini sudah kami persembahkan untuk Tuhan. Ya. Amin. Mengerti bedanya? Jadi kita harus sadar, kekudusan itu menjadi penting, karena Tuhan sendiri kudus, betul ya? Kuduslah kamu karena aku kudus. Berarti gini, dia mau aku mempersembahkan diriku ini sama Tuhan. Aku persembahkan pernikahanku, anak-anakku untuk Tuhan. Jadi nggak boleh anak-anakku hidup lagi. Kalau kami, misalnya keturunan kami kawin cerai, nggak boleh anak-anak kami kawin cerai, karena kami ini udah dikuduskan untuk Tuhan. Saya kalau digoda sama perempuan lain karena pelayanan apalah sebut, saya nggak mau. Kenapa? Sorry ya, saya udah mau mempersembahkan pernikahan saya ini untuk Tuhan. Kira-kira kalau kamu tahu kebenaran ini, kamu main-main nggak lagi dengan pernikahan? Gak mungkin. Tuhan senang dengan kekudusan. Itu yang membuat dia bisa dekat sekali dengan kita, karena yang kudus hanya bisa ketemu sama yang kudus. Betul ya? Jadi kalau kamu berjuang gini,
mau berjuang untuk membangun pernikahan yang dipisahkan dari dunia, cara-cara dunia yang nggak kamu ikuti lagi. Capek nggak? Capek, karena dunia kayaknya enak-enak aja deh. Pergi keluar kota, habis itu cari ini, itu, dan itu, pulang ke rumah, hai sayang, padahal di luar dia berbuat dosa. Saya nggak mau lagi, kemanapun saya pergi, saya ingat pernikahan saya ini udah persembahkan untuk Tuhan, dan pernikahan ini kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, nggak ada yang kebal kita dari godaan. Setuju? Ya. Jangan pernah kita satupun merasa diri kita tuh udah aman. Tidak, itu kesombongan. Merasa diri kita nggak akan bisa digoda, itu kesombongan. Dan firman bilang apa? Kesombongan mendahului kejatuhan, kecongkangan mendahului kehancuran. Benar gak? Kita nggak mau hancur, kita nggak mau jatuh. Itu sebabnya kita harus selalu rendah hati, sadar bilang gini, Tuhan, saya nggak bisa jaga diri saya, tolong jaga saya. Jangan pongah, seakan-akan kita bisa jaga diri. Tidak, 24 jam kita nggak bisa jagain pasangan kita. Benar gak? Kadang-kadang acara kita berbeda, dia ke sana, kita ke sini, kita ke sana, dia ke sini. Betul? Oh, bapak-bapak sekarang udah bukan rahasia lagi. Kalau di hotel-hotel itu udah ada escort. Dari kamu di lobi, escort itu udah duduk juga di situ. Ngapain? Apa itu namanya? Kalau orang Betawi bilang ngeker. Udah lihat ya, mengintai gitu. Ya, kadang-kadang Pak Ismet, ada Pak Ismet. Pak ini namanya Gideon. Nyari Pak Ismet. Gak ada Pak Ismet. Terhadap antek-antek iblis, gak usah sopan. Orang mau masuk neraka main sopan-sopanan. Tidak ada yang namanya Pak Ismet. Pergi kamu, nyak kamu dalam nama itu. Ya, tapi tidak. Kita juga harus belajar menjaga diri kita gitu loh, Bapak Ibu. Jangan buka kamar sembarangan kalau kita nggak kenal siapa orangnya. Ini semua sudah sindikat. Kenapa? Seperti Tuhan bekerja memulihkan rumah tangga, iblis juga nggak kalah hebat kerjanya menghancurkan rumah tangga. Dia pakai celana aja. Naik pesawat sendiri, dia nggak sama saya. Naik pesawat bisa, dia duduk di tengah, kiri kanannya perempuan. Kayaknya kerja di kita tahulah mana. Sebab dari kostumnya kelihatan dong. Pakai, lu bayangin nih, naik pesawat umum, pakai celana yang itu apa pendek banget gitu kayak hot pants. Kurang bahan. Ah itu dia. Ya. Atas juga kurang bahan, bawah kurang bahan. Pakai jaket sih, tapi kurang bahan dalamnya. Nah, habis itu suami ini duduk sini, ngobrol berduaan begini. Suami saya di tengah. Sampai di rumah dia ngadu sama saya. Sayang, tadi aku begini. Terus apa yang kamu buat? Saya tanya. Kesian juga kan, gitu kan? Kalau gua ada di situ kan gua yang jambak ya. Iya, namanya udah di jurang neraka ya kan, udah jambak aja udah, nggak usah baik-baik ya enggak. Ya, akhirnya aku buka iPad aku baca Alkitab. 3 jam ya dari Balikpapan ke Jakarta, baca Alkitab sampai ketiduran. Saya bilang sama suami saya, kenapa kamu nggak injilin mereka? Ah, itu cara pandang baru berarti. Iya ya. Oh saya, kenapa? Lebih dikuasai sama ketakutan. Gak salah sih, gak salah. Tapi nanti gini, kalau Tuhan izinkan lagi, kita yang serang kerajaan gelap itu. Haleluya. Amin. Iya. Saya takut karena saya ini lagi baik-baik gitu. Nah, tujuan tertinggi pernikahan kita, adanya pernikahan, tujuan pernikahan bukan untuk bahagia Bapak Ibu. Kita menikah supaya bahagia, itu mah adanya di dongeng saja. Tapi menurut firman tadi, kita menikah untuk dikuduskan. Haleluya. Ya, tujuan pernikahan. Nah, soalnya gini, banyak orang menikah apa? Untuk melengkapi saya. Dulu saya 1, sekarang saya 2. Firman bilang 2 jadi 1. Kebalikan pikiran kita. Saya dulu hampa, sekarang diisi. Nggak ada yang bisa mengisi kehampaan roh jiwa kita kecuali Kristus.
Manusia manapun tidak bisa mengisi kekosongan kehampaan jiwa dan roh kita. Hanya bisa diisi dan dipenuhkan oleh Kristus. Makanya banyak yang ketipu, benar? Ya, karena pikirannya salah. Makanya kalau kita punya anak-anak sudah mau masuki usia pernikahan, ajarkan itu. Kamu harus jadi dulu, kamu harus penuh dulu akan Kristus, baru kamu menikah. Kalau kamu belum penuh, lihat 2 orang kosong bertemu di satu belanga. Makanya nggak heran ramai berisik, dong. Haleluya. Amin. Ya, saya baru juga ya. Yang terakhir Makanya ribut. Yang terakhir adalah pernikahan adalah tempat pembentukan. Ya. Mau dibentuk, Bu, sama orang terdekat kita. Jadi nikmati pembentukan itu. Kamu nggak, sebab prinsipnya gini, tidak ada satupun yang terbentuk indah tanpa dibentuk. Suami dibentuk sama istri, istri dibentuk sama suami, saling membentuk. Untuk apa? Supaya yang tidak seperti Kristus itu keluar dari hidup kita. Amin. Setiap kali Anda bertengkar, pastikan hal-hal yang tidak seperti Kristus itu nggak tinggal dalam kita loh. Misalnya apa? Marah, mengucapkan kata-kata kutuk, menyesal kawin sama lo, itu nggak keluar. Ingat, tidak ada yang terbentuk indah tanpa dibentuk. Berikan dirimu jadi indah karena dibentuk. Saya nggak bilang begini, oh kalau begitu kami jadi begini, wajar dong. Enggak juga. Ingat tadi, tujuannya kembali, saya akan dikuduskan. Amin. Dan hidup saya ini dipersembahkan untuk Tuhan. Jangan takut gagal. Kalau gagal, saya percaya gini, ada Tuhan yang akan menolong kita. Saya malah bilanginnya, pernikahan ini kalau nggak pernah bertengkar, nggak asik. Kamu nggak punya pelajaran indah dari pernikahan. Coba seandainya hari ini ditanya, apa sih pelajaran paling indah dari engkau suami istri? Kira-kira ada nggak? Iya ya. Saya ternyata lewat pertengkaran, perbedaan ini, saya jadi mengenal keindahan gitu. Ternyata mengasihi itu nggak bisa egois, mengampuni itu seketika, nggak bisa tunggu-tunggu, mengampuni nggak bisa nunggu orang baik. Saya memutuskan untuk mengampuni, sekalipun itu nggak baik. Kapan kita bisa terima itu? Kapan bisa paham itu? Kalau kita terluka, betul? Jadi kita dalam pernikahan akan selalu mengalami luka, tapi luka itu adalah luka yang sehat karena akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Karakter artinya dalam bahasa yang lain disebut karaso, itu ada gini, goresan. Jadi kalau kita bilang karakter, ada goresan, sakit nggak kalau ada goresan? Sakit, tapi itulah cara Tuhan membentuk kita. Saya paling banyak bukan dibentuk sama di luar sana, saya paling banyak tidak dibentuk sama teman pelayanan saya paling banyak dibentuk ini sama istri saya. Demikian juga dia dibentuk oleh saya. Yang di luar, orang melihat karunia kita, betul ya? Orang melihat kehebatan kita, pintar khotbah, pintar pelayanan, pintar bisnis, pintar usaha, pintar menasihati. Tapi yang membentuk itu adalah orang terdekat kita. Jadi jangan pernah berpikir untuk bercerai, jangan pernah berpikir untuk menyerah dalam pernikahan. Sebab nanti pada akhirnya Tuhan akan jadikan kamu indah di hadapan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saya ini aslinya sumbu saya pendek, sumur saya dangkal, alias saya pendek sabar, cepat ngamuk saya. Natur saya tuh begitu, sebagai orang berkepribadian kolerik, merah, dominan, naturnya begitu. Tetapi kapan Tuhan membentuk saya paling hebat? Waktu saya menikah. Waktu saya masih single, ya saya belajar baik, menahan diri, menguasai diri, tapi tidak pernah pembentukan keserupaan dengan Kristus itu hebat dilatih sebelum saya menikah dengan pria ini. Saya paham artinya sabar. Waktu saya sedang menghadapi keegoisan dari pasangan saya. Saya paham artinya berbelas kasihan. Waktu itu ya, pasangan kita menampakkan terus kelemahan-kelemahannya. Begitu juga dia. Ya. Dia paham artinya mengampuni. Waktu saya terus-menerus bikin dia kesal, bikin salah-salah gitu sama dia. Waktu saya kurang ajar sama dia.
dia baru ngerti artinya mengampuni. Dia baru ngerti artinya murah hati. Ya, waktu saya bilang memang di antara kami, saya tuh lebih cepat sering memberi gitu. Ya, saya bilang, kamu pelit, kamu nggak seperti saya. Hitung-hitungannya terlalu lama dan terlalu detail. Pelit. Saya bela diri dong, saya nggak pelit, saya cuma berhemat. Pinter ngatur uang. Padahal pelit juga. Ya. Jadi lewat lihat ya, tekanan-tekanan seperti itu, akhirnya dia belajar untuk murah hati. Murah hati apa? Murah hati dulu mengampuni, baru murah hati memberikan kepada orang lain apa yang mereka butuhkan. Murah hati akan pertolongan. Lihat, justru di dalam pernikahan kami sangat-sangat saling menajamkan satu dengan lain. Jadi saya pikir-pikir bagus juga saya menikah sama yang ini. Oh iya dong, jelas dong. Karena karakter Kristus yang terpenting itu jadi terbangun di dalam saya. Mungkin sekarang ada penyesalan ya, tapi Pak saya mau ingatkan, nanti kamu akan bilang, makasih ya Tuhan, ternyata lewat dia saya hari ini dibentuk jauh lebih indah. Ya, mungkin sekarang kayaknya nih nggak ada harapan, ya, kesalahan terulang lagi, tapi nanti kamu akan bersyukur. Seperti hari ini, saya bersyukur dengan wanita buas ini. Setiap responnya tuh nggak pernah ada yang slow, terlalu cepat gitu. Melatih saya untuk lebih sabar. Kapan tuh saya tahu anak-anak bisa cerita, tapi bisa sabar ya sama mami. Wow, saya nggak pernah membayangkan itu. Dia juga bilang sama mami itu bisa tahannya sama papi. Ya. Kenapa? Saya simpel, saya bilang kasih harus selalu menang. Kenapa? Karena kasih adalah Kristus sendiri. Jadi dia harus selalu menang dan pasti menang. Itu yang bikin kami sampai hari ini itu tadi ya, bersama kita setia dan bertahan kita karena ada kasih. Haleluya. Tuhan memberkati Anda semua. Yuk, mari kita bermusik. Kita datang sama Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Pegang pasanganmu. Musim akan selalu menanti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan
kasih untuk perjalanan pernikahan sampai hari ini. Ada naik dan turun, ada masa-masa sulit buat kami sebagai suami istri. Tapi hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami tidak berhenti mengasihi pasangan. Kami berjanji akan memperlakukan pasangan kami seperti Tuhan memperlakukan kami. Tolong kami Tuhan, supaya mulai hari ini setiap luka-luka yang pernah kami alami dalam pernikahan, hari ini dengan pengampunan Tuhan, kami percaya kami disembuhkan, kamu dipulihkan, kami diubahkan. Dan besok ada perjalanan lagi yang baru yang kami jalani. Tapi apapun yang kami sedang jalani, kami tahu Tuhan menyertai, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai istri kami juga berdoa, Bapa, hari ini kami memutuskan untuk selalu tetap setia menolong suami kami, menolong anak-anak kami Tuhan, seperti yang Kau perintahkan. Kami akan tetap menghormati suami kami, sekalipun kami sering melihat kelemahan-kelemahannya, sekalipun kami melihat keburukan-keburukannya. Tapi malam hari ini, di dalam nama Yesus, aku memutuskan untuk tunduk kepada suamiku dan menghormati dia dan mengasihi dia. Aku akan tetap setia, dan janganlah kiranya kasih setiamu meninggalkan kami. Karena hanya dengan itu, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu, firman-Mu berkata, kami akan mampu, sanggup melewati segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami menyerahkan pernikahan kami sebagai tempat, sebagai kekudusan untuk Tuhan, dan kami persembahkan pernikahan kami untuk Tuhan saja. Untuk sebab itu kami tidak akan lagi melakukan hal-hal dosa yang cemar, yang Tuhan tidak suka. amin. Tapi kami mempersembahkan pernikahan ini menjadi kesukaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.